Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Melia dari SMP Negeri 2 Karanganom, Klaten. Pada video kali ini, Ibu akan membahas bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan balok. Semoga setelah kalian menyaksikan video ini, kalian bisa dengan mudah mencari volume dan luas permukaan kubus dan balok. Selamat menyaksikan! Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke inti materi, sekarang perhatikan gambar yang ada pada layar. Di layar terdapat dua gambar. Gambar pertama yaitu rubrik, dan gambar kedua adalah kotak tisu. Tentunya anak-anak sudah sering melihat rubrik dan kotak tisu. Sekarang Ibu tanya, berbentuk apakah benda tersebut? Nah, untuk benda pertama, rubrik ini berbentuk kubus. Sedangkan benda kedua, kotak tisu, berbentuk balok. Sekarang anak-anak, coba perhatikan kubus dan balok. Sebutkan perbedaan yang mencolok antara kubus dan balok. Nah, untuk kubus merupakan bangun ruang yang terbentuk oleh 6 persegi yang kongruen. Jadi semua ini sama besar. Sedangkan balok adalah bangun ruang yang terbentuk oleh 3 pasang persegi yang sama besar. Jadi pasangan perseginya, ini yang depan dengan yang belakang, ini sama. Ini yang atas, yang ada lubangnya, dengan yang bawah, ini sama besar. Dan yang samping dengan yang samping. Jadi sudah jelas kan perbedaan antara kubus dan balok? Sekarang kita lanjut ke materinya. Selanjutnya, kita akan belajar jaring-jaring kubus. Sebelum kita belajar jaring-jaring kubus, anak-anak harus mengetahui apa itu pengertian dari jaring-jaring. Jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Nah, jadi jaring-jaring kubus adalah model atau pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar. Jadi ketika kita mempunyai kubus, lalu kita gunting kubus tersebut mengikuti rusuknya, akan membentuk jaring-jaring kubus. Nah, perbedaan kita mengguntingnya akan menghasilkan pola jaring-jaring kubus yang berbeda-beda pula. Sisi-sisi pola ini tersambung dengan sisi-sisi yang lain. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 bangun datar persegi atau bujur sangkar. Di layar, Ibu tampilkan beberapa jaring-jaring kubus. Anak-anak bisa mencari gambar jaring-jaring kubus yang lain. Sekarang kita akan belajar membahas unsur-unsur kubus. Coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Di layar terdapat gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang pertama, semua sisi berbentuk persegi. Ini sudah jelas bahwa semua sisinya berbentuk persegi. Yang kedua, memiliki 6 buah bidang sisi. Misalnya nih, sisi depan ada A, B, F, E. Sisi belakang ada C, D, H, G. Sisi samping ada 2, B, C, G, F. Dan A, D, H, E. Untuk alasnya, sisi alas ada A, B, C, D, dan untuk tutupnya ada E, F, G, H. Selanjutnya, memiliki 8 buah titik sudut. Ini titik sudut pertama ada di A, titik sudut kedua ada di B, titik sudut ketiga ada di C, titik sudut keempat ada di D, titik sudut kelima ada di E, titik sudut keenam ada di F, titik sudut ketujuh ada di G, dan titik sudut terakhir ada di H. Jadi jumlahnya ada 8. Selanjutnya, memiliki 12 buah rusuk sama panjang. Jadi ini semua rusuknya sama panjang, ada rusuk AB, ada rusuk BC, ada rusuk CD, ada rusuk DA, ada rusuk AE, ada rusuk EF,
Dan seterusnya nanti anak-anak cari sendiri. Jumlahnya ada 12 buah rusuk dan semuanya sama panjang. Yang selanjutnya, memiliki 12 buah diagonal bidang. Diagonal bidang biasa kita sebut juga dengan diagonal sisi. Nih, jika kita punya kubus dengan panjang rusuknya ini S, jadi ini AB, itu sama dengan S. Maka panjang diagonal sisinya S akar 2. Nah, ini ada contoh mana yang dimaksud diagonal sisi. Jadi untuk kubus, perhatikan pointer yang Ibu tunjukkan. Misalnya ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang dimaksud dengan diagonal sisinya, ini misalnya A, C. Jadi dari jari A ke C, kita tarik garis, ini namanya diagonal sisi. Ada juga dari B, D. Ada juga dari misalnya C, G. Dan selanjutnya nanti anak-anak cari sendiri, jumlahnya ada 12 dan semuanya sama panjang. Untuk unsur selanjutnya, memiliki 4 buah diagonal ruang yang sama panjang. Nah, jadi diagonal ruang itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan. Jadi ini ada titik sudut D misalnya, ini berhadapan dengan titik sudut F. Jadi kita hubungkan dengan garis. Nah, garis inilah yang disebut diagonal ruang. Jika panjang rusuk kubus ini adalah S, maka panjang diagonal ruang adalah S akar 3. Ini bisa kita buktikan dengan teorema Pitagoras. Selanjutnya, memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Nah, ini bidang diagonal. Bidang diagonal itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang. Jadi anak-anak jangan salah antara bidang diagonal dan diagonal bidang itu berbeda. Ini DG, ini merupakan diagonal bidang. Dan AF ini merupakan diagonal bidang. Jadi daerah yang dibatasi oleh diagonal bidang ini disebut bidang diagonal. Nah, jika ada kubus, ini misalnya kubus ini, rusuknya S. Jadi panjang, misalnya AB ini adalah S. Maka luas bidang diagonalnya S kuadrat akar 2. Ini bisa kita buktikan. Jadi ini kan DG, ini kan panjangnya S akar 2. Dan AD ini panjangnya S. Jadi S dikalikan dengan S akar 2. Jadi S kuadrat akar 2. Selanjutnya, kita akan belajar luas permukaan dan volume kubus. Nah, sebelumnya kita harus membedakan terlebih dahulu apa itu luas permukaan dan volume. Jadi, luas permukaan merupakan luas seluruh sisi bangun tersebut. Sedangkan volume merupakan isinya. Jadi, ini luas permukaan adalah luas sisi-sisinya, sedangkan volume adalah isinya. Isi di dalamnya ini. Jadi ini di layar ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya S. Maka luas permukaannya yaitu kita tahu bahwa kubus terdiri dari 6 persegi yang kongruen. Jika panjang rusuknya AB itu adalah S, jadi panjang sisinya S, maka luas persegi adalah S kuadrat. Jadi luas permukaan kubus karena kubus terdiri dari 6 persegi, jadi 6 kali luas persegi, jadi 6 kali S kuadrat. Untuk selanjutnya, volume kubus. Nah, volume kubus ini rumusnya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi ini misalnya rusuknya ini S, jadi S kali S kali S.
jadi S pangkat 3. Sebelum kita belajar mengenai balok, kita akan belajar jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok tidak jauh berbeda dengan kubus. Perbedaannya hanya pada bentuk sisi dari keduanya. Untuk kubus, tadi sudah jelas bahwa semuanya berbentuk persegi, sedangkan balok berbentuk persegi panjang. Jaring-jaring balok adalah suatu sisi-sisi bangun balok yang direntangkan sesudah dipotong dengan cara mengikuti semua rusuknya. Di layar, Ibu tampilkan beberapa jaring-jaring balok. Yang Ibu warnai merupakan alas dan tutupnya. Nah, anak-anak bisa cari sendiri selanjutnya jaring-jaring balok yang lain. Anak-anak, sekarang kita akan belajar unsur-unsur balok. Coba perhatikan gambar balok yang ada pada layar. Yang pertama, tersusun atas 3 pasang sisi yang sama. Jadi total sisinya ada 6. Sisi yang sama yang mana? Ini yang depan, yang berwarna kuning, berpasangan dengan yang belakang. Ini sisi belakang. Pasangan kedua, yang orange yang atas berpasangan dengan yang bawah. Pasangan sisi ketiga, yang berwarna biru yang di samping, berpasangan dengan yang biru yang di samping. Yang kedua, memiliki 8 buah titik sudut. Jadi ini titik sudutnya sama seperti kubus, ada 8. Yang ketiga, memiliki 12 buah rusuk. Rusuk yang sejajar sama panjang. Jadi ini kita cari rusuk yang sejajar. Ini rusuk ini, yang ini, sejajar dengan yang ini, sejajar juga dengan ini, sejajar juga dengan ini. Jadi semua yang sejajar sama panjang. Nanti anak-anak cari rusuk-rusuk lain yang sejajar. Yang keempat, memiliki 12 buah diagonal bidang. Nah, ini diagonal bidangnya, sama seperti kubus. Untuk mencari rumusnya, kita berlaku teorema Pitagoras. Jadi ini misalnya diagonal pertama, ini diagonal kedua, ini diagonal ketiga. Kita buktikan untuk diagonal pertama. Jadi ini ada balok dengan panjangnya, misalnya AB sebagai panjang, P, BC sebagai lebar, L, dan BF sebagai tinggi atau T. Nah, panjang diagonal yang pertama, yaitu AF, bisa kita cari dengan teorema Pitagoras. Jadi, D1 atau diagonal yang pertama, itu bisa kita cari dengan akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat. Untuk diagonal yang kedua dan yang ketiga sama, menggunakan teorema Pitagoras. Untuk unsur selanjutnya, memiliki 4 buah diagonal ruang yang sama panjang. Ini diagonal ruangnya AG, CE, DF, BH, sama seperti kubus. Hanya beda di rumusnya. Untuk panjang diagonal ruang pada balok adalah akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya, memiliki 6 buah bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Ini bidang diagonalnya. Ini mirip seperti kubus, hanya beda ukuran. Kalau kubus berbentuk persegi, semuanya sisinya ini persegi panjang. Nah, untuk menghitungnya, kita sekarang menghitung luas bidang diagonal pada balok. Ini gambar yang sebelumnya. Untuk mencari luas bidang diagonal, misalnya ini ada diagonal yang ini Ibu tarik ke sini biar lebih jelas. Jadi untuk luas ABGH, yaitu AB
yang merupakan panjang dari balok dikalikan BG. Nah, BG ini rumusnya akar dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Ini teorema Pitagoras. Nah, untuk yang selanjutnya, rumusnya sama. Untuk materi yang terakhir, kita akan belajar luas permukaan dan volume balok. Coba perhatikan gambar balok yang ada pada layar. Di layar terdapat gambar balok dengan panjangnya P, lebarnya L, dan tingginya T. Sekarang kita akan menghitung luas permukaan baloknya. Kita ingat kembali bahwa balok terdiri dari 3 pasang sisi yang sama. Sisi yang pertama, sisi yang berwarna merah. Rumus luasnya P kalikan T. Sisi yang kedua, yang berwarna biru, rumus luasnya L dikalikan T. Sisi yang ketiga, yang berwarna kuning, rumus luasnya P kalikan L. Jadi, rumus luas permukaan balok adalah 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Atau bisa kita sederhanakan 2 kali PL ditambah PT ditambahkan LT. Untuk volume balok yaitu P panjang kali L lebar kali L tinggi. Untuk lebih memahami materi ini, kita akan mencoba dengan latihan soal. Tentukan tinggi dan volume balok jika luas permukaannya 240 cm persegi, panjang 10 cm, dan lebar 6 cm. Yang diketahui, luas permukaan 240 cm persegi, panjang 10 cm, dan lebar 6 cm. Yang ditanyakan, tinggi balok dan volume balok. Cara mengerjakannya, kita tahu bahwa luas permukaan balok sama dengan 2 kali PL ditambah PT ditambah LT. Nah, L-nya sudah diketahui bahwa 240, jadi 240 sama dengan 2 kali P-nya 10 di sini, dan L-nya sudah diketahui 6. Jadi 2 kali 10 kali 6 ditambah 10 kali T tinggi yang ditanyakan ditambah 6 kali T. Jadi 240 sama dengan 2 kali 60 ditambah 10T ditambah 6T. Jadi 240 sama dengan 2 kali 60 ditambah 16T. Jadi 240 dibagi 2 sama dengan 60 ditambah 16T. Jadi 240 dibagi 2, 120 sama dengan 60 ditambah 16T. Jadi ini 120 dikurangi 60 sama dengan 16T, jadi T sama dengan 60 per 16 sama dengan 3,75 cm. Untuk volume balok sama dengan P kali L kali T. P-nya udah diketahui 10 cm, L-nya sudah diketahui 6 cm, dan T sudah kita cari hasilnya 3,75 cm. Jadi 10 kali 6 kali 3,75. Jadi 225 cm persegi. Mudah bukan setelah melihat video ini untuk mencari luas permukaan dan volume balok dan kubus? Seperti kubus, selalu menyempurnakan diri untuk tetap menyamakan bentuk dan ukuran setiap sisinya. Kita sebagai manusia juga harus selalu memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Cukup sekian video hari ini, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.